Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Al Badri. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat, mengenal benda-benda apa saja sih yang ada di dalam rumah Tuwo yang ada di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Namun teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mengenal benda-benda yang bermanfaat sampai saat ini. Padahal kita ketahui bahwasanya banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di rumah Tuwo, dan mungkin akan disampaikan langsung oleh Bapak Iskandar sebagai tuan rumah langsung yang insya Allah akan disampaikan. Untuk itu ikuti saya terus ya. Jadi pada hari ini saya sedang berada di perkampungan Rumah Tuwo, Rantau Panjang, Kecamatan Tabir. Jadi mungkin teman-teman selama ini banyak cuma mengenal tentang Rumah Tuwo, dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat dan mengenal benda-benda apa saja sih yang ada di dalam benda-benda peninggalan yang ada di Rumah Tuwo. Salah satunya cupak, iko gantang. Iko sangat bermanfaat bagi awak siko, karena pada umumnya kehidupan kita kok desiko kan tani. Jadi selalu apabila kita menanam padi, iko sangat digunakan, karena saat setelah manen padi itu kita harus tahu satu orang yang memanen padi itu berapa dapetnya. Kalau umpamanya 40 kiding, berarti dikeluarkan untuk dizakatkan. Nah, saat menzakatkan itu kita nak mengetahui berapa gantang harus kita yang harus kita zakatkan tadi, berapa gantang, ikolah gantangnya. Saat itulah iko digunakan. Nah, gitu. Tapi kalau iko tadi cupak iko hanya 2,5 canting. Cupak iko sebagai alat, sebagai apa? Alat menentukan sanksi orang perempuan yang melahirkan di bulan puasa. Jadi apabila perempuan itu melahirkan di bulan puasa, mengeluarkan darah, itu kalau menurut keyakinan kita siko itu disanksi, itu sudah bersalah, dia nggak disangsi dengan 1 cupak beras iko sebanyak 2,5 canting. Itulah kegunaan cupak. Kemudian iko ada lagi tabung kawo. Tabung kawo iko selalu digunakan apabila katakanlah orang-orang pejabat keturunan raja yang berkunjung siko, itu selalu kita berikan semacam minuman air kopi kawo. Air kopi kawo itulah tabung tempatnya, kalau kegunaannya. Cuman kalau awak masyarakat sama masyarakat sekolah basing be aiko cangkiannya, itulah tempurung ko itulah yang jadi cangkirnya. Tapi kalau memang keturunan atau orang-orang yang dihormati dan disegani lah, iko tempatnya. Iko kok sangat bermanfaat bagi ibu-ibu. Nya bisa untuk mencuci beras, sekaligus nanti apabila beras lah masak lah di tanah lah jadi nasi, iko pun bisa untuk tempat nasi bawon kumo, atau di rumah atau bawa kumo, jadi tidak ada repot kan. Iko bakul namanya. Iko labu, memang ada pohonnya, ada batangnya. Labu iko gunanya untuk ngambil air, bisa untuk bawa ke dijadikan cere air pun bisa. Itu adalah sebuah Al-Quran lamo, Al-Quran yang ditulis oleh seorang ulama yang berasal dari Demak. Nah, mereka itu saat
menebar agama dan waktu mengajari agama Islam sini ngaji, dia sempat membuat sebuah kitab suci Al-Quran dengan tulisan tangan. Inilah alat musik tradisional Siko di sini. Ini kalau namanya klinong itu bisa digunakan, dikolaborasikan dengan alat apapun bisa. Dengan gambus bisa masuk, dengan gendang dan gung pun bisa. Cuman kalau intinya klinong ini hanya 3 alat: klinong, gendang, dan gung. Nah, itu yang mempermainkan alat musik ini adalah ibu-ibu atau perempuan. Nah, karena yang menemukan ini pun nenek moyang kita adalah seorang perempuan. Jadi itu maka di sini ini sangat berarti bagi masyarakat atau ibu-ibu di Siko. Ini gendang. Kalau gendang ini selalu digunakan saat acara adat, katakanlah acara panyudon silek atau acara adat Siko. Sebab di Siko setiap tahun itu ada semacam ritual acara adat yang diakhiri atau disudahkan dengan silat. Nah, saat itulah gendang-gendang ini diturunkan, kemudian didampingi oleh gung. Gendang dan gung saat itulah digunakan. Ini adalah tanduk kerbau jantan. Jadi kalau di zaman dulu, setelah kita menganut agama Islam, di dalam hukum adat itu ada sanksi. Dalam hukum adat ini yang terbesar itu adalah kerbau. Jadi kalau orang nenek mama di sini mengatakan bahwa sanksi adat yang 100. Jadi artinya kalau yang 100 itu semuanya 100, beras 100 gantang, daging 100 kilo, kain 100 kajang, jadi semuanya 100. Nah, ini hukum adat yang tertinggi. Ini kasus membunuh bapaknya nih, membunuh orang tuanya dewek, sehingga disanksi seekor kerbau. Kemudian ada lagi sanksi oleh nenek mama dulu, kasus selingkuh kalau bahasa sekarang. Tapi kalau bahasa kami dulu, gadih dalam balaki, bujang dalam betuna. Tapi kalau bahasa sekarang selingkuh. Kenapa gadih dalam balaki, bujang dalam tuna? Karena yang bermain ini, yang berhubungan ini, perempuannya istri orang, yang laki-lakinya suami orang. Sehingga ada kata-kata mengatakan bahwa gadih dalam belaki, bujang dalam betuna. Sehingga waktu ketangkap, tak pergok, sedang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka dia disanksi oleh nenek mama 1 ekor kerbau. Sebenarnya 1,5 kerbau itu. Makanya kerbau yang dicari itu kerbau sedang bunting. Itulah disebabkan 1,5 kerbau. Itu sanksi dari hukum adat. Itu namanya kisah kok kegunaannya saat kita untuk menumbuh padi agar dijadikan beras. Nah, itulah padi tersebut itu dimasukkan ke dalam siko dan diolah. Cara pengolahannya diputar hingga padi tersebut berpisah dengan kulitnya, berasnya keluar dari siko, dari bawah. Jadi kalau sekarang ada mesin iler, nah, kalau dulu ikolah mesin iler Islam masuk. Jadi ini adalah sebuah beduk tua. Kalau diperhitungkan sekarang sudah sekitar 300 tahun yang lalu. Setelah Islam masuk, maka beduk ini hadirnya pun di bawah rumah ini, di sini itu tanpa diketahui orang. Datang sendiri, hadir di sini ada sendiri. Itu setelah agama Islam. Jadi ini bukan arti kata diantarkan orang atau dibuat oleh masyarakat, bukan. Ini datang hadir ini nih, hadir sendiri di sini. Jadi kegunaan
yang sudah kita rasakan semacam saat mau memasuki bulan Ramadan. Biasanya kalau sekarang itu orang melihat hilal itu memakai teropong. Tapi kalau di sini dulu, apabila ini sudah bunyi sendiri, berarti puasa sudah masuk. Besok sudah boleh puasa. Itulah salah satu kegunaan. Dan begitu juga ada hal-hal yang tidak kita inginkan, katakanlah gelabah atau semacam penyakit gelabah yang akan masuk. Ini dia akan berbunyi sendiri. Itulah beduk tua.